Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Ruby. Nah, di sini saya akan melakukan konseling KB kepada ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Apa sih KB itu? KB itu merupakan singkatan dari keluarga berencana, merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan angka tingginya kehamilan karena jumlah penduduk di Indonesia itu sudah cukup banyak ya ibu. Kemudian kasus kematian ibu dan anak di Indonesia juga cukup tinggi sehingga pemerintah mengadakan program keluarga berencana ini. Nah, apa sih tujuan-tujuan dari KB? Nah, ada 5 tujuan, yaitu yang pertama untuk menghindari unwanted birth atau kehamilan tidak diinginkan. Kemudian yang kedua itu seperti program ya ibu, apabila ibu ingin mempunyai 2 anak, ibu bisa menggunakan KB. Jadi kehamilan yang diinginkan. Kemudian untuk mengatur jarak melahirkan atau kehamilan ya ibu, misalkan ibu ingin punya anak 3, batas usianya 5 tahun 5 tahun 5 tahun, ibu bisa menggunakan program KB. Kemudian untuk membatasi jumlah anak, misalkan ibu ingin punyai hanya cukup 2 anak, bisa ikut program KB. Nah, yang terakhir itu untuk mengatur kapan kita ingin punya anak pertama dan kapan kita ingin mempunyai anak yang terakhir. Nah, selanjutnya ada manfaat KB. Manfaat KB itu ada 3, ada manfaat untuk ibu, manfaat untuk ayah, dan manfaat untuk anak. Nah, manfaat untuk ibu sendiri itu ada 2. Yang pertama itu untuk memperbaiki kesehatan fisik ya ibu, karena sedikit anak maka akan sedikit beban atau beban fisik yang akan dirasakan oleh ibu. Nah, yang kedua itu adalah untuk memperbaiki kesehatan mental dan emosional ibu, karena ibu hanya fokus mengurus pada anak itu dan pada suami saja. Nah, kalau untuk manfaat untuk suami itu yang pertama seperti untuk manfaat ibu ya, kesehatan fisik, karena ayah tidak perlu banyak bekerja untuk menafkahi jumlah anak yang banyak. Nah, yang kedua itu kesehatan emosional, karena akan menjadi lebih banyak waktu luang untuk bersama keluarga. Nah, lalu manfaat untuk anak. Nah, yang pertama itu kesehatan fisik, karena perhatian orang tua terfokus pada anak itu, dan anak mempunyai kesempatan untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa macam-macam alat kontrasepsi ya. Alat kontrasepsi itu ada 2, ada yang hormonal dan ada yang non hormonal. Nah, ibu untuk yang hormonal itu ada pil KB. Nah, pil KB ini itu harus dikonsumsi setiap hari, tepat waktu, tidak boleh telat. Karena kalau telat bisa KB-nya bisa gagal dan akan terjadi kehamilan. Nah, keuntungannya itu apa? Keuntungannya itu murah, kemudian simple. Nah, namun kerugiannya apa? Kerugiannya bila gagal, bila lupa atau telat dan tidak teratur, maka KB akan sia-sia. Nah, efek samping dari penggunaan pil KB itu apa? Yang pertama, bisa menyebabkan hipertensi, kemudian sakit kepala, mual, muntah, pusing, bahkan bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Kemudian siapa sih yang boleh menggunakan pil KB ini? Nah, yang boleh menggunakan pil KB ini itu para wanita yang tidak memiliki riwayat penyakit berat. Nah, lalu yang tidak boleh menggunakan pil KB siapa? Yang memiliki hipertensi, memiliki gangguan jantung, kemudian gula darah, kemudian beberapa penyakit berat lainnya itu jadi harus dihindari menggunakan pil KB. Nah, selanjutnya itu ada suntik KB. Suntik KB ini itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Diulanginya, kemudian dilakukan dengan menyuntikkan di salah satu daerah. Nah, untuk penyuntikan ini diulangi selama 1 bulan atau 3 bulan 1 kali. Nah, keuntungan dari pil suntik ini sama seperti
pil KB kerugiannya pun sama, namun ini jaraknya lebih panjang, yaitu 1 bulan atau 3 bulan 3 bulan sekali. Efek sampingnya hampir sama seperti pil KB, namun keuntungan di sini ibu yang sedang menyusui boleh menggunakan kontrasepsi KB suntik. Nah, untuk pil KB itu ibu yang sedang menyusui tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi pil KB. Lalu untuk yang terakhir itu ada implan. Nah, untuk implan ini yaitu KB yang dipasang di bawah kulit. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu jarak jangka panjang pada implan itu bisa sampai 5 tahun. Jadi ibu tidak perlu mengganti implan terlalu sering karena hanya 5 tahun sekali dan apabila ingin mempunyai anak. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu seperti suntik KB itu boleh untuk ibu menyusui. Namun kerugiannya apa? Kerugiannya itu akan mengurangi keestetisan pada tubuh kita karena nanti akan muncul tonjolan batang implan pada kulit kita. Nah, untuk efek samping implan itu apa sih? Nah, ada yang mengalami tidak mens selama bertahun-tahun, itu ada. Kemudian ada yang sampai mual, muntah, pusing juga ada karena ini hormonal ya. Kemudian bisa semua KB hormonal itu akan mempengaruhi siklus menstruasi dan penurunan atau kenaikan berat badan. Dan karena adanya hormon yang ditambahkan mungkin akan timbul beberapa jerawat. Nah, kemudian selanjutnya itu ada KB non hormonal. Untuk KB non hormonal itu yang pertama ada kondom. Nah, kondom itu apa sih? Kondom itu merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari karet tipis. Nah, biasanya kondom ini digunakan oleh pria. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu simpel ya ibu. Apabila ingin berhubungan seksual, pasangan hanya perlu menggunakan kondom. Nah, kerugiannya itu apa? Sering terjadi kebocoran sehingga terkadang terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian apabila ini kan karet ya bu, kalau misalkan terlalu sering dan vagina sedang tidak siap, maka akan terjadi lecet atau infeksi pada vagina. Kemudian efek sampingnya itu ya tadi lecet dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya itu ada sistem kalender. Nah, sistem kalender itu bagaimana? Jadi pasangan melakukan hubungan seksual pada saat fase yang tidak subur. Itu biasanya 2 minggu atau 2 minggu sebelum atau sesudah 2-7 hari sebelum atau sesudah menstruasi itu masa yang tidak subur. Nah, ini keuntungannya apa? Cocok untuk ibu-ibu yang menstruasinya siklus menstruasinya itu tetap. Nah, kerugiannya apa? Tidak cocok untuk ibu-ibu yang siklus menstruasinya tidak tetap. Nah, selanjutnya ada sistem pengecekan suhu tubuh atau suhu basal tubuh. Jadi setiap ibu atau pasangan ingin melakukan hubungan seksual, suhu tubuh dicek pada pagi hari. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu ini murah ya ibu, hanya mengandalkan termometer. Tapi kerugiannya apa? Apabila termometer sedang error atau rusak ya, maka saat melakukan hubungan seksual akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jadi menurut apa yang akan ibu pilih kalau misalkan sekarang ibu sedang menyusui dan ingin jangka panjang, itu berarti ibu harus mengambil KB apa bu? Ya betul, IUD. Keputusan ibu betul ya, IUD. Nah, apakah ibu sudah jelas mengenai KB IUD ini, mengenai keuntungan dan kerugian serta efek sampingnya?
Oke, kalau begitu saya akan jelaskan kembali efek samping IUD. Nah, efek samping IUD itu apa? Yang pertama, karena IUD ini terbuat dari tembaga dan berbentuk huruf T dan dimasukkan ke dalam rahim, maka akan terjadi beberapa perubahan ya, seperti ada sedikit lecet atau radang karena dimasukkan benda asing. Nah, tapi itu adalah hal yang wajar. Kemudian yang lainnya itu efek samping yang lain itu apa? Eh, Menstruasi sedikit lebih lama dan nyeri menstruasi itu sedikit lebih lebih sakit. Terus eh, akan terjadi mual, muntah, pusing. Nah, jadi ibu bagaimana? Tetap akan memilih IUD? Iya, bagus. Kalau gitu, saya akan menjelaskan prosedur pemasangan IUD ya ibu. Nanti pada saat sebelum pemasangan IUD, ibu akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaannya itu meliputi pemeriksaan fisik pada bagian perut atau abdomen untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan pada bagian tertentu. Kemudian dilakukan pengukuran panggul. Kemudian dilakukan pemeriksaan vagina apakah terdapat pembengkakan, kemudian dilihat ke dalam atau pemeriksaan spekulo untuk melihat apakah terdapat infeksi atau mungkin terdapat beberapa sekret-sekret yang cukup berbahaya ya ibu. Apa tanda-tanda bahaya pada vagina. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan bimanual untuk mengetahui letak porsio dan mengetahui apakah ibu sedang hamil atau tidak. Nah, pada saat pemeriksaan nanti ibu diharapkan untuk membuka baju ibu untuk mempermudah pemasangan IUD. Nah, setelah melakukan pemasangan pada saat pemasangan IUD ini nanti ibu akan merasakan ketidaknyamanan, tapi petugas kesehatan akan berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut dan selalu menjaga kerahasiaan atau privasi ibu. Nah, setelah pemasangan dilakukan, nanti petugas kesehatan akan melakukan konseling pasca pemasangannya ibu. Bagaimana cara ibu memeriksa si KB IUD ini, memeriksa benang IUD ini apakah tetap berada pada tempatnya atau berubah posisi, misalkan terlalu ke dalam atau terlalu keluar. Nah, kapan ibu harus melakukan kunjungan ulang? Nah, melakukan kunjungan ulang itu sebenarnya hanya apabila ibu merasakan keluhan dan bila ingin dilepas atau ingin mempunyai anak. Nah, ibu bagaimana, apakah ibu bersedia? Kalau ibu bersedia, maka ibu boleh menandatangani inform consent ini terlebih dahulu. Ibu sebagai bukti ibu telah menyetujui prosedur yang tersedia. Bagi ibu, mari kita lakukan pemasangan IUD.